Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Septiani, NPM 54211118009, Prodi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Terapan semester 7. Video ini untuk meresum kembali materi jurnal yang berjudul Perlindungan Hak Milik Atas Tanah dari Investor Asing. Demi menjamin suatu kepastian hukum hak milik atas tanah, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan tanda bukti hak yang berupa sertifikat sebagai bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah secara sah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok Agraria mengatur pendaftaran tanah seperti yang diatur dalam pasal 19. Dan oleh pemerintah telah diterbitkan Peraturan Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya, pasal 13 ayat 1 mengatur kegiatan pendaftaran untuk pertama kali, yaitu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara sistematik. Didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh menteri. Secara sporadik, pendaftaran tanah dilaksanakan atas pemerintah pihak yang berkepentingan. Yang kedua, dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, perlindungan hak milik diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa pertama, setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan satu dan dua lainnya. Tidak seorang pun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang, sedangkan perlindungan hak milik dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 bab 10A, pasal 20G, 28G, dan pasal 28H ayat 4 tentang hak kepemilikan termasuk hak atas tanah, yang menerangkan bahwa pasal 28G ayat 1 dan 2, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Berdasarkan ketentuan yang di atas, maka jaminan hak secara konstitusional tentang hak kepemilikan termasuk di dalamnya adalah hak milik atas tanah. Maka negara Indonesia melalui pemerintahannya, yaitu Presiden, BKPM, dan BPN, bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memfasilitasi warga negaranya dalam mencapai dan mempertahankan hak atas tanah dari eksistensi investor asing yang cenderung menimbulkan berbagai persoalan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing agar diarahkan kepada masyarakat atau warga Indonesia. Yang artinya investasi ini dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan warga negara Indonesia dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Dalam pasal 15 UU PMA mengatur kewajiban penanaman modal untuk wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada koordinasi penanaman modal, serta menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar,
lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan secara khusus bahwa negara adalah pihak yang menguasai dan mengelola tanah untuk sebesar-besarnya dipergunakan bagi kemakmuran rakyat atau warga negara Indonesia, bukan bagi kemakmuran investor asing yang melakukan kegiatan investasinya. Sekian resum materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.